Shalom menjuah-jua manbanta krina guru-guru KKR. Sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Bujur si katakan man Tuhan di bata. Ibas perjumpaan ta, ibas sermon khotbah Minggu KKR GBKP tanggal 6 Maret 2022 enda. Maka mari dagi si pindo lebih gegeh ibas Tuhan di bata nari ras kita ertoto. Tetap terpuji, ras termulialah gelarndu Bapa kami siringan ibas kini Rajaan Surga. Baspak seenda ibre kenudunga kejua-juahan kesehatan man kami selaku guru-guru KKR bagi KPK tandu si kentisik nari i orati kami kelengkel atendu man krina kami anak-anak andu Tuhan. Maka ngerana kam dagi o Bapa kami go sikap megiken katandu. Ajarindu kami arah kepentaran sirena ibas kam nari segala alu bagir ngasupna kami guna pembarkan karena kebenaran katandu man krina anak-anak kami KKR. Terpuji termulialah gelarndu ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gorto toman Bandung. Amin. Guru-guru KKR sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kejadin 2 ayat 10-14 ras Mazmur 20 ayat 2 teluh eda menjadi bahan sermon ta guna Minggu tanggal 6 Maret 2022 endah. Mari ras-ras kita memperdietikan kata di bata ibuat lebih arah Kejadian 2 ayat 10-14. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Maka pembacaan kedua ibas Mazmur 20 telu ayat 2 teluh. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Guru-guru KKR sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Bujur si katakan man Tuhan di bata ibas sermon khotbah Minggu KKR tanggal 6 Maret 2022 endah. Adis perdiatikan lebih karena Kejadian 2 ayat 10-14 ijenda go jelas keldai ikatakan arah kata di bata endah bahwa Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, bahkan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bahkan ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu ternyata terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama Pison, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Di sini ada emas yang baik, ada juga damar bedolah dan batu krisopras. Begitupun yang kedua Gihon. Gihon ini mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Begitupun yang ketiga Tigris, mengalir di sebelah timur Asyur. Dan yang keempat Efrat. Artinya sungai-sungai yang berasal dari Taman Eden ini memiliki makna bahwa kehidupan yang berawal dari Taman Eden akan mengairi seluruh daerah yang ada di sekitarnya. Sungai-sungai itu menjadi berkat begitu ya. Menjadi pasu-pasu mengairi seluruh daerah yang ada di sekitarnya. Tema ibas kebaktin Minggu KKR enda emekap mengenai air. Tentunya ngerana kita soal air, lau eda menjadi hal si terpenting bas kegeluhan ta. Ras kepikan lau enda
banyak sekali kegunaannya ya. Contohnya banci guna redakan, guna mencuci tan, menyiram tumbuh-tumbuhan, guna kegeluhan asuh-asuhan, ras sedemana. Artinya air marilah dipergunakan seperlunya, jangan dibuang-buang. Bagaimana tetap melestarikan fungsi lau segala erguna man banta selaku kita tinepa di bata ras tinepa sidebana. Tentunya menjaga lingkungan. Sinuan tetaplah gelahna terjaga kerinana. Gelah alu bage banci lingkungan epe terawat kerinana. Terutama kita selaku guru-guru KKR, uga kita mereken pengertiin man anak-anak KKR ta gelah mempergunakan lau secukupna. Bagi KP anak-anak KKR tapi tentunya ya ulamin ia mekisat minum, harus anak-anak kami KKRP banyak minum air putih. Supaya apa? Supaya sehat begitu ya. Karena kandungan air dalam tubuh manusia adalah sekitar 60 sampai 70% dari berat tubuh. Oleh karenanya, cairan menjadi hal yang sangat penting bagi tubuh kita karena membantu menunjang proses kehidupan. Ini artinya kita diwajibkan ya untuk memenuhi asupan hariannya agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik dan terhindar dari dehidrasi. Hidrasi diartikan sebagai keseimbangan cairan dalam tubuh dan merupakan syarat penting untuk menjamin fungsi metabolisme sel tubuh. Sementara dehidrasi berarti kurangnya cairan di dalam tubuh karena jumlah yang keluar lebih besar dari jumlah yang masuk. Oleh karenanya, marilah selaku kita guru-guru KKR menegaskan kepada anak-anak kita KKR untuk lebih banyak minum air putih, apalagi yang hangat ya. Ini juga sangat bagus sekali untuk kehidupan anak-anak kita KKR di dalam fungsi tubuhnya. Apalagi ketika anak-anak kita KKR demam contohnya begitu ya, harus banyak minum air putih supaya sehat, panasnya pun cepat turun. Dan tentunya kalau ada obat ya dimakan gitu ya, biar semakin sehat. Begitupun berdoa kepada Tuhan, banyak makan pasti semakin sehat gitu ya. Bacaan remaja kita Mazmur 23 ayat 2 sampai 3. Di sini ada pengalaman pemazmur, dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya yang baik dan pasti dia tidak akan kekurangan. Justru Tuhan membaringkan si pemazmur ini di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbing hidupnya ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwanya. Tuhan menuntun hidupnya di jalan yang benar oleh karena nama Tuhan. Oleh karenanya marilah selaku kita guru-guru KKR tetap memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak kita KKR, terkhusus anak-anak kita remaja, supaya anak-anak kita remaja menjadikan Tuhan Allah sebagai gembalanya yang baik, dan dia tidak akan kekurangan karena dia percaya kepada Tuhan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan kalau kita perhatikan di Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus Kristus, sumber air hidup kita. Dia adalah kekuatan kita. Oleh karenanya, tetap kita semangat dalam kita memberitakan firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang menguasai setiap totalitas kehidupan kita dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, tetap hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan yang hidup menghidupi seluruh aktivitas-aktivitas kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang barusan kami dengarkan untuk sermon khotbah minggu KKR tanggal 6 Maret 2022.
Tuhan di batalah si erkuasa ibas kerinana semaka kata andu endape regegah na selaku kami guru-guru KKR rengasup na guna pembarkan kata andu man kerina anak-anak kami KKR. Bujur Bapa tetap teman indu kami bas sore endah ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gorto teman bandu. Amin bujur melala.